Jadi memang berbicara tentang Batam Battleground Pilkada Kepri ini tidak bisa dipungkiri suatu hal sebagaimana tadi senior-senior saya menyampaikan, tetapi memang ada beberapa perspektif yang bisa kita lihat, Mas Agus. Karena begini, selain Batam juga, saya setuju dengan penyampaian bahwa Batam pemilihnya rasional. Iya, karena memang kita bisa melihat penduduk Batam ini bisa kita katakan miniatur Indonesianya. Ya. Dan kita berada di Selasar, sehingga Batam adalah pulau yang menjadi magnet bagi para urban untuk mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, berbicara tentang konteks pilkada ini, tidak bisa dipungkiri kalau meskipun ada anomali misalnya di 2020 gitu dan pemilkada sebelumnya, tetapi tanpa Batam juga tidak bisa mengambil suara di Batam, itu juga akan kalah. Dan anomali di 2020 itu kan hanya selisihnya sedikit gitu. Dan itu bisa kalau kita analisa bisa dipahami karena ketika kita masuk ke era pilkada serentak di mana pilkada antara pilgub dengan pilwako dan pemilih bupati, ini ada peta baru yang terbagi bahwa koalisi dengan calon wali kota dengan calon bupati ini juga menentukan peta bagaimana pertarungan kemenangan dalam pilkada tingkat provinsi. Nah, anomali di Batam itu terjadi karena hanya dua calon, sedangkan di gubernur ada 3 calon. Di antara 2 calon ini ada dalam satu koalisi 1 calon di Batam, sehingga wajar jika hal itu terpecah seperti itu. Dan ditambah lagi demografi seperti itu. Nah, sebagaimana kita ketahui hari ini yang sangat santer, itu kan ada 3 nama. Sebagaimana tadi Bang Robi jelaskan secara menggebu-gebu gitu kan. Di antaranya adalah Pak Rudi, dan kemudian incumbent Pak Ansar, dan diisukan ini Pak Kapolda, Ya. Pak Yan gitu. Tapi apakah Pak Yan berani melepas bintangnya untuk menjadi insan politik, bertarung dalam pilkada, ataukah hanya 2 nama ini? Tapi lebih menarik bagi saya kita berbicara 2 nama ini karena sudah pasti. Ya. Karena mereka dua-duanya adalah insan politik yang sama-sama sudah pernah mengikuti proses pemilu. Nah, kalau menurut saya agak menarik berbicara tentang 2 ini. Saya lebih melihat dari perspektif track record. Pak Rudi sepanjang beliau ikut dalam kontestasi politik dan berkoalisi dalam pemilu kepala daerah, itu kalau kita berbicara track recordnya itu selalu menang, Mas Agus. Sedangkan Pak Ansar itu track recordnya pernah kalah. Pernah kalah, betul. Ya. Dan dikalahkan oleh calon yang didukung oleh Pak Rudi. Nah, artinya di sini menarik, pertarungan para bintang-bintang politik Kepri ini sangat perlu kita tunggu nanti di 2024 ini. Tidak bisa dipungkiri ketika kita berbicara tentang pemilu, ada faktor logistik yang berbicara. Saya tidak mau masuk ke dalam ranah money politik karena saya selalu memegang teguh bahwa demokrasi kita hari ini sudah semakin maju. Dan pemilih kita mau tidak mau harus kita edukasi untuk semakin rasional, jangan selalu tradisional gitu. Sehingga pasti kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh para kandidat ini akan menjadi sesuatu yang menarik untuk dilihat oleh masyarakat untuk dipilih. Nah, oleh karena itu kita harus melihat pertarungan 2 orang ini adalah pertarungan para aktor politik yang memiliki pengalaman. Nah, yang menarik adalah kemenangan Pak Ansar tidak lepas dari tangan dingin Pak Rudi juga. Kalau seandainya pada saat itu Pak Rudi tidak mau melepaskan pasangan hidupnya untuk mendampingi Pak Ansar, siapa yang bisa menjamin Pak Ansar akan menang? Nah, ini sebuah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Dan meskipun dikatakan bahwa Batam kalah, tapi tanpa Bu Marlin, apakah Ansar bisa memenangkan Pilkada Kepri? Karena sejarah Pilkada Kepri juga, meskipun
ini semacam mitos, tapi fakta hari ini adalah wakil dari Karimun itu memiliki suatu apa ya? Magis. Kalau orang Megis, kalau orang Melayu bilang tuah, Tuah ya. betuah gitu. Sehingga memang nanti kita berbicara tentang pasangan ini Ya. pada akhirnya nanti akan berebut Karimun gitu. Mungkin akan menjadi judul baru nanti di mata lokal berikutnya gitu kan. Nah, karena ini adalah hal yang harus kita sama-sama perhatikan dan sama-sama cermati bahwa meskipun DPT Batam itu hampir 56%-nya Kepri, tapi ya sepanjang data yang saya baca, partisipasi pemilih secara merata itu di Kepri juga untuk pilkada itu di angka 65-an. Ya. Dan Batam itu di angka 64. Gitu. Jadi hampir merata. Jadi tidak bisa kita pungkiri Batam akan menjadi arena. Dan kalau kita cermati hari ini baik perang darat maupun perang udara itu hampir sama-sama Batam yang dijadikan ekspos gitu. Anggap saja kalau kita lihat misalkan publikasi di udara, di TikTok, sosmed, itu paling hampir rata-rata kegiatan di Batam. Baik itu Pak Ansar, Pak Rudi, bahkan misalkan Pak Ian juga. Nah, kemarin ketika rame-ramenya timnas kita sedang ingin mengukir prestasi, ketiga-tiganya juga berusaha untuk mengambil pemilih, ceruk pemilih ini. Karena ketika kita berbicara marketing politik ini kan kita nggak bisa kita pungkiri bahwa awareness penerimaan publik terhadap orang-orang ini kan sangat penting. Baru pada akhirnya akan berdampak pada elektabilitas. Nah, ini sangat menarik dan memang perlu kita cermati bersama-sama sehingga siapa yang akan bisa lebih menguasai Batam dan sebagaimana tadi Bang Robi sampaikan, Pulau Bintan juga faktor yang sangat penting. Sehingga Pulau Batam dan Pulau Bintan ini menjadi seksi untuk perebutan market ceruk pemilih. Dan Pulau Karimun menjadi seksi untuk perebutan calon wakil Gubernur. gubernurnya.